Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Didik Utama SPD dalam channel Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Fokus utamanya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data ini kita akan bahas menjadi tiga, yaitu mean, median, dan modus. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang rataan hitung atau mean. Pada bagian ini juga akan dibagi menjadi dua, yaitu rataan hitung atau mean untuk data tunggal dengan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan Xn, kemudian dibagi dengan N banyaknya data. Kemudian untuk yang kedua yaitu rataan hitung atau mean untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok ini, rumusnya adalah X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah seterusnya sampai Fn kali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 tambah seterusnya sampai Fn. Untuk data berkelompok ini kita juga bisa membuatnya dalam rumus lain, yaitu dalam bentuk notasi sigma dengan rumus X bar sama dengan sigma I1 sampai N untuk Fi Xi per sigma dari I1 sampai dengan N untuk Fi. Ini adalah rumus untuk data berkelompok pada rataan hitung atau mean. Jadi untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan mean ini bisa kita gunakan dua rumus ya, yaitu rumus dalam bentuk biasa dan juga rumus dengan dalam bentuk notasi sigma. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita masuk kepada median. Nah, untuk median ini juga kita akan baginya menjadi dua bagian. Yang pertama untuk data tunggal. Pada data tunggal, untuk mencari median ini, yang pertama kita akan gunakan untuk N ganjil dulu. Nah, untuk N ganjil kita akan mencari dengan cara ME sama dengan X N ditambah 1/2. Kemudian untuk N genap itu rumusnya yaitu ME sama dengan setengah dikali X N/2 ditambah dengan X N/2 ditambah 1. Jadi itu adalah median untuk data tunggal. Jadi ada N ganjil dan juga N genap. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada data berkelompok. Rumus untuk data berkelompok ini yaitu ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang
FK per F dikali dengan P. Jadi untuk mencari median kita bisa gunakan dengan rumus sesuai dengan datanya. Jika data tunggal kita pakai rumus data tunggal, jika berkelompok kita pakai data berkelompok. Selanjutnya kita akan bahas yang berikutnya, yaitu untuk yang ketiga kita akan membahas tentang modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau adalah data yang paling banyak. Dalam menentukan modus ini juga kita bagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah modus untuk data tunggal, dan yang kedua adalah modus untuk data berkelompok. Dan untuk yang data tunggal kita tidak menggunakan rumus, tetapi kita hanya perlu mencari data yang paling banyak. Kita masuk saja langsung kepada modus untuk data berkelompok. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan P. Jadi inilah rumus untuk mencari modus data berkelompok. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh-contoh masing-masing sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Ini tentang rataan hitung. Coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama kita akan coba untuk contoh rataan hitung data tunggal ya. Misalkan ada sebuah soal, datanya adalah 8, 9, 9, kemudian 10, 6, 7, kemudian 8, 8, 9, 10. Berapakah min atau rataan hitung untuk data berikut? Nah, untuk mencarinya kita bisa gunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu X bar sama dengan jumlah seluruh banyaknya data ya, seluruh data kita jumlahkan semuanya berapa, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi 8 tambah 9 ditambah 9 ditambah 10 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Hasilnya sama dengan 84 per 10 sama dengan 8,4. Itu adalah hasil dari rataan hitungnya. Kemudian kita akan lihat contoh untuk data berkelompok. Ya, contoh untuk data berkelompok untuk menentukan nilai rata-rata. Coba perhatikan tabel berikut. Misalkan ada contoh soal begini, XI, FI. Untuk X sama dengan 3, F-nya 2, X sama dengan 4, F-nya 6, X sama dengan 5, F-nya 5, X sama dengan 6, F-nya 4, X sama dengan 7, F-nya 3. Berapakah rataan hitung atau X bar untuk data berikut? Jadi X bar sama dengan titik-titik tanda tanya. Berapakah rataan hitungnya? Kita bisa gunakan rumus rataan hitung untuk data berkelompok, yaitu sigma I1 sampai N untuk FI XI per sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk FI. Kita masukkan data-datanya ke dalam rumus berikut, sehingga X bar sama dengan 3 dikali 2.
kita tulis 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 5 ditambah 6 dikali 4 ditambah 7 dikali 3 dibagi dengan 2, 6, 5, 4, 3. Jadi 2 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Hasilnya sama dengan 6 tambah 24 tambah 25 tambah 24 tambah 21 per seluruhnya dijumlahkan sama dengan 20. Kemudian hasilnya adalah 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5. Jadi rataan hitungnya adalah sama dengan 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh untuk median, data tunggal, data berkelompok. Dan pada median ini kita akan bahas dulu untuk yang data tunggal, di mana data tunggal tadi kita bagi menjadi 2 ya. Nah, untuk yang pertama sekali, untuk contoh data tunggal ini kita bahas dulu untuk yang nomor 1, yaitu median untuk data yang jumlah n-nya ganjil ya. Untuk n ganjil, misalkan contoh soalnya adalah ada data 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 5, 4, 3, 5, 6 dan 7. Maka berapakah median dari data berikut? Nah, bagaimana caranya? Caranya untuk n ganjil kita gunakan rumusnya ME sama dengan X n ditambah 1 per 2 sama dengan, kita hitung banyaknya data berapa? Ada semuanya ada 9, berarti 9 ditambah 1 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Kemudian data ini kita urutkan dulu. Jadi setelah kita urutkan, hasil pengurutannya adalah 3, 4, 4, 5, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 6, kemudian 7 dan 8. Setelah kita urutkan semuanya nih ada ke berapa dia? Ke 5. Maka medianya adalah data ke-5 dan kebetulan juga nilainya sama dengan 5. Berikutnya kita masuk kepada contoh yang kedua untuk data genap untuk menentukan median. Contohnya misalkan 10, kemudian 16, 15, 12, 14, 15, 18, dan 13. Berapakah median dari data berikut? Kemudian untuk n genap pada data ini kita masukkan ke dalam rumus ME sama dengan setengah dikali X n per 2 ditambah X n per 2 tambah 1 sama dengan setengah dikali X 8 per 2 ditambah X 8 per 2 tambah 1 sama dengan setengah dikali X 4 ditambah X 5. Setelah itu kita urutkan data berikut. Kemudian urutannya akan menjadi 10, 12, 13,
14, 15, 15, 16, dan 18. Ya, kita lihat untuk 4 dan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi antara data keempat dan data kelima, medianya sama dengan 14 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 29 per 2 sama dengan 14,5. Ini adalah median untuk data tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada modus. Tadi sudah kita tulis rumusnya ini ya, untuk modusnya. Ini untuk data berkelompok. Kita lihat sekarang untuk contoh modus. Yang pertama kita akan lihat untuk contoh modus data tunggal. Perhatikan tabel berikut. Untuk nilai dan frekuensinya sebagai berikut. Untuk 5, 6 frekuensinya. Untuk 6 frekuensinya 8. Untuk nilai 7 frekuensinya 14. Untuk nilai 8 frekuensinya 11. Kemudian untuk nilai 9 frekuensinya 5. Dari data berikut, berapakah nilai modusnya? Maka untuk mencari modusnya, kita perhatikan data pada tabel. Kita fokus pada frekuensinya. Frekuensi manakah yang paling besar? Maka frekuensinya adalah yang 14. Setelah frekuensinya 14, maka nilai yang kita tulis untuk modus adalah 7. Ya, bukan 14-nya tetapi sama dengan 7. Kemudian kita masuk kepada contoh untuk menentukan modus pada data berkelompok. Perhatikan tabel berikut. Misalkan ini tinggi, kemudian ini frekuensi. Untuk kelas pertama 160 sampai 164, frekuensinya 8. Kemudian 165 sampai 169, kemudian 170 sampai 174. Ini tadi 12, ini 16. Kemudian 175 sampai 179, frekuensinya 10. Kemudian 180 sampai 184, frekuensinya 4. Berapakah modus untuk data pada tabel berikut? Jadi kita gunakan rumus modus untuk data berkelompok, yaitu TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P. Kemudian kita lihat berapa modusnya, di kelas mana dia? Ternyata di kelas yang 170 sampai 174. Sehingga modus sama dengan tepi bawah ya. Tepi bawah untuk modusnya kita cari dulu. TB sama dengan 170 kurang 0,5 sama dengan 169,5. 169,5 kita tulis. Kemudian ditambah D1. D1 kita akan lihat dari data pada tabel. Maka D1 sama dengan 16 kurang 12. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah 16 kurang 12 sama dengan 4. Kita tulis 4 per 4 ditambah D2. D2-nya kita cari selisihnya antara 10 dengan 16, maka 16 kurang 10 sama dengan 6. Jadi 6 kita tulis, kemudian dikali dengan 14
panjang kelas. Panjang kelas kita langsung saja hitung dengan menggunakan jari saja cukup. Kita hitung 170, 71, 72, 73, 74. Berarti sama dengan 5. Kemudian 169,5 ditambah 4/10 dikali 5. Ini bisa kita bagi sehingga hasilnya 2, dan bagi lagi ini 2, sehingga hasilnya 169,5 ditambah 2 sama dengan 171,5. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.